Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Kita langsung aja ya menyelami naskah renungan yang Anda bagikan. Misinya kali ini kita mau coba bongkar satu ide yang kayaknya sentral banget di sini tentang kehidupan yang mengalir keluar. Oke, mari kita mulai. Pintu masuknya kan dari kutipan Yohanes 7 ayat 38 yang Anda tandai itu ya. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini kedengarannya indah banget, tapi maksudnya apa sih secara praktis gitu? Nah ini dia yang menarik dari naskah Anda. Dia nggak membiarkan kutipan itu, menggantung di awal-awang. Naskah ini langsung mengkontraskan ide itu dengan lawannya. Jadi ada fase menerima hidup berkelimpahan yang mungkin sering kita dengarkan. Sering banget. Tapi kemudian ada fase memberi atau membiarkannya mengalir keluar. Dan yang ditekankan di sini tuh, kita sering keliru. Kita mikir fase menerima ini harus selesai dulu, harus penuh dulu, baru kita bisa memberi. Oh, kayak kita harus isi baterai sampai 100% dulu gitu ya, baru bisa dipakai. Tepat, persis. Padahal, naskah ini argumennya justru sebaliknya. Justru proses memberi itu yang membuka kapasitas kita untuk menerima lebih banyak lagi. Jadi alirannya harus jalan terus. Jadi kalau berhenti malah mampet sumbernya. Betul sekali. Keduanya itu dua sisi dari koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Analogi yang dipakai di naskah ini juga kuat banget ya. Hati kita itu digambarin kayak saluran air. Ini seolah-olah bilang kalau kehidupan spiritual yang cuma disimpan sendiri, itu lama-lama mati ya. Kayak sungai yang berhenti ngalir terus jadi rawa yang keruh gitu. Benar nggak pemahaman saya? Tepat sekali. Esensinya ketangkep banget. Naskah Anda menggambarkannya persis seperti itu. Hati yang menahan berkat itu kayak air danau yang bergenang, keruh. Sebaliknya, hati yang mengalir itu kayak mata air di gunung, jernih seger, karena terus bergerak. Dan kalau kita pegang gambaran sungai itu, nah naskah ini lanjut ke langkah berikutnya yang cerdas banget. Dia maksa kita buat ngelihat sungai kita sendiri. Gimana caranya? Dengan satu pertanyaan yang sangat langsung. Dan ini ditujukan buat Anda para pendengar. Apakah kehidupan di dalam diri Anda hari ini sudah mengalir keluar? Waduh, oke. Itu dalam sih pertanyaannya. Tapi di naskah ini juga ada frasa tandingannya yang tajam banget. Menyebarkan kekeringan dan kepahitan. Ini kedengarannya lebih dari sekedar nggak membantu ya, tapi kayak aktif merusak. Naskahnya ngasih contoh spesifik nggak soal kekeringan yang tanpa sadar kita sebarin ini? Mungkin di kantor misalnya? Nah, itu poin kuncinya. Tanpa sadar, naskah itu menekankan ini bukan soal tindakan jahat yang gede-gede. Kekeringan itu bisa jadi cuma komentar sinis kita pas rapat, atau desahan pasif-agresif pas dimintain tolong, sementara kepahitan bisa jadi keengganan kita buat memuji keberhasilan teman kerja. Hal-hal kecil kan, yang kita anggap sepele, tapi pelan-pelan menyerap kehidupan dari ruangan. Oh, jadi ini kayak semacam audit harian ya atas interaksi-interaksi kecil kita, obrolan kita sama kasir, tadi ninggalin rasa anget atau malah dingin. Apakah kita jadi sumber energi atau justru jadi lubang hitam energi buat orang di sekitar kita? Persis, audit harian, saya suka istilah itu. Dan ini menyambungkan semuanya kembali ke tujuan yang lebih besar kan. Tujuannya bukan cuma supaya hati kita hidup, tapi supaya kita secara aktif menghidupkan orang lain juga. Ada sebuah tanggung jawab gitu dalam kelimpahan yang kita terima. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya, ini sebenarnya ajakan untuk mengubah cara pandang kita ya. Bergeser dari mentalitas sebagai wadah yang tugasnya cuma nampung, menjadi saluran yang tugasnya mengalirkan. Kehidupan yang kita terima itu ternyata memang dirancang untuk dibagiin ya. Ya, dan sebagai penutup, saya mau balik lagi sedikit ke doa di akhir naskah Anda. Di situ kan ada permohonan agar kasih Tuhan terus bekerja, bahkan saat kita tidur. Ini memunculkan satu pemikiran terakhir yang cukup provokatif buat Anda renungkan. Apa itu? Selain dari tindakan dan kata-kata yang kita sadari, arus seperti apa yang kita pancarkan ke dunia secara tidak sadar? Jadi saat kita nggak sedang berusaha jadi orang baik, saat kita jalan pakai pengaturan bawaan atau autopilot, apakah bawaan alami kita itu memberi kehidupan, atau justru menyerapnya dari sekitar kita? Apakah kita secara default adalah sebuah mata air atau sebuah gurun? Pertanyaan yang pas banget buat direnungkan sebelum istirahat ya. Baik, selamat malam. Mengutip penutup dari naskah Anda, dari Ibrani 13 ayat 25,
Kasih karunia Tuhan menyertai Anda sekalian. Selamat beristirahat.